Lo pasti bertanya-tanya di mana desainer yang satu lagi kan? Dia sedang dalam perjalanan dari Italia ke Indonesia. Nama Johan, desainer utama kita. Ntar kalau dia udah kembali, gue kenalin, ujar Angela yang mejanya berada pas di sebelah meja Johan. Ya, cuma penasaran aja, jawab Raya pelan. Well, kalau lo udah selesai dengan beres-beres meja lo, kita akan bawa lo keliling, mulai dari lantai bawah bahan baku milik perusahaan kita, lantai produksi, hingga lantai tempat para model berada. Penting bagi kita sebagai desainer untuk mengenal setiap aspek yang berhubungan dengan pekerjaan kita ini. Jelas Angela sangat profesional. Sebenarnya Raya tidak mau terlalu cepat menilai teman-teman barunya ini. Meskipun sejauh ini, sepertinya Angela adalah seorang wanita yang ramah, sedangkan Moon adalah tipikal wanita yang suka julid dengan urusan orang lain. Tapi masih terlalu dini untuk menebak warna asli dari mereka. Untuk sementara Raya tetap harus membatasi diri untuk terlalu dekat dengan keduanya atau salah satunya. Kayaknya pergi sekarang pun gak masalah, jawab Raya yang memang tidak perlu mengatur apapun di mejanya. Tidak mungkin kan Raya meletakkan foto pernikahannya dengan Z di atas meja kerjanya. Lagi pula foto itu memang tidak ada. Raya, Angela, dan Moon pun berjalan ke tempat destinasi yang pertama, yaitu lantai bahan baku. Angela menjelaskan bahwa di lantai inilah semua bahan baku untuk pakaian yang akan mereka desain diproduksi. Jadi perusahaan HD Design Company ini memang memproduksi bahan bakunya sendiri, dan mereka memiliki tim khusus yang bertugas untuk melakukan eksperimen untuk membuat bahan baku pakaian yang dibutuhkan oleh desainer. Usai berkeliling di lantai bahan baku, kini Angela dan Moon membawa Raya menuju lantai produksi. Lantai produksi adalah tempat di mana semua bahan baku tadi diolah menjadi pakaian sesuai dengan instruksi para desainer. Raya pun diperlihatkan berbagai macam mesin yang digunakan untuk menyulap semua bahan mentah atau kain menjadi pakaian siap pakai. Dan yang terakhir, here we are, seru Angel ketika membuka ruangan para model. Lantai para model. Lo jelasin juga dong gimana aturan di sini, cerutuk Moon dengan wajah juteknya. Aturan? Tanya Raya yang tidak tahu bahwa ada aturan khusus yang diberikan dengan para model. Sambil terus berjalan berkeliling ruangan para model, Angela menjelaskan aturan yang ada. Jadi gini Raya, model di ruangan ini dibagi 4, model kelas A, model kelas B, model kelas C, dan model kelas D. Angela memulai menjelaskannya. Model kelas A itu di bawah tanggung jawab Johan, desainer utama perusahaan. Ruangan mereka yang sebelah situ. Tunjuk Angela kepada sebuah ruangan yang di depan tertulis huruf A dengan sangat estetik. Semua pakaian rancangan Johan akan dipakai oleh model kelas A, dan biasanya model kelas A ini selalu diikutkan ke peragaan busana setiap musimnya. Kemudian model kelas B itu di bawah tanggung jawabku sendiri, tugas Angela. Hampir sama dengan para model yang dimiliki oleh Johan, model kelas B juga melakukan hal yang sama. Mereka memakai dan memperagakan pakaian rancanganku. Yang membedakan model kelas A dan model kelas B hanyalah jam terbang mereka, tapi keduanya tetap adalah model yang sudah biasa di panggung internasional. Lalu ada model kelas C yang dihandle oleh Moon dan model kelas D yang akan dihandle oleh dirimu. Untuk model kelas C dan D selama ini hanya dipakai untuk fashion show di dalam negeri dan foto katalog perusahaan. Pakaian yang mereka pakai sebenarnya itu seharusnya berasal dari kalian sebagai desainernya. Hanya saja sejauh ini masih berkiblat dengan hasil rancangan Johan dan diriku. Jelas Angela sangat panjang. Ayo, aku kenalkan dengan para model. Ajak Angela ke aula utama. Semua mata di ruangan itu kini tertuju kepada Raya.
Suasana yang tadinya riuh mendadak lenggang, seakan ada seseorang yang memberikan komando kepada semua agar diam berjamaah. "Baiklah, perhatian semua," teriak Angela sambil bertepuk tangan. "Gue akan kenalkan desainer baru HD Design Company. Ini Nona Anulika Rayana. Mulai saat ini akan mengisi kursi kosongnya Lydia. Desainer yang sebelumnya, Nona Anulika Rayana ini dapat kalian pakai dengan panggilan Nona Raya. Dia akan bertanggung jawab kepada model kelas D," jelas Angela kepada semua orang. "Maaf, Nona Angela, tapi kami para model kelas D menolak berada di bawah tanggung jawab seorang desainer yang mendapat posisinya dengan..." Model itu pun berhenti berbicara dan tersenyum menghina kepada Raya. Wanita yang rela menjual tubuhnya demi sebuah posisi. Lanjutnya penuh penekanan, "Lily, jaga bicaramu," sentak Angela. "Kau tidak boleh berkata seperti itu kepada Raya. Andaikan hal itu memang benar adanya, itu tetaplah sebuah usaha," lanjut Angela yang terdengar seperti membela. Raya menoleh kepada Angela. Kata-kata Angela bagi Raya memiliki arti ganda. "Aku tidak peduli. Yang pasti kami para model kelas D sepakat lebih baik kami berhenti bekerja daripada kami harus memakai pakaian rancangannya. Kami tidak ingin orang-orang melihat kami sebagai wanita murahan karena kami memakai pakaian yang dirancang oleh seorang wanita murahan," ujar Lily dengan wajah pedasnya. "Baiklah, jika itu yang kau inginkan, aku dengan senang hati akan mengeluarkan kamu dari perusahaanku," kata Z dengan suara beratnya. Semua orang di ruangan itu terkejut karena kehadiran dirut perusahaan itu di ruangan tersebut. Z bahkan dapat dikatakan jarang melakukan inspeksi ke setiap lantai di perusahaannya. Biasanya Ansela yang melakukan itu. Dan saat ini sang direktur utama ada di depan mereka semua. Tentu saja Auto menjadi pusat perhatian para wanita cantik itu. "Tuan Ji," sebut Lily terbata-bata. Dia tidak menyangka bos besarnya ada di ruangan itu. "Hai Z," Angela menyapa Z dengan langsung ingin mencium Z, tapi dengan halus Z menolaknya, membuat desainer muda itu salah tingkah. Ada apa dengan Z? Bukannya biasanya mereka menyapa dengan cara cipika-cipiki. Kenapa kali ini Z menolak? Apa mungkin karena... Angela membatin dan melihat ke arah Raya yang terlihat tidak peduli. "Tumben kalau jalan sampai sejauh ini. Apakah Ansel sudah tidak bisa melakukan tugasnya lagi?" Dari gaya bicaranya, Angela terlihat sangat akrab dengan Z dan Ansel. "Apakah salah? Aku melihat-lihat perusahaanku sendiri," tukas Z yang masih melihat tajam kepada Lily yang sejak Z mengatakan akan mengeluarkannya dari perusahaan itu hanya bisa menundukkan kepalanya. "Aku tegaskan kepada kalian semua," ucap Z pada seluruh model. "Jika kalian tidak suka dengan desainer pilihanku, maka kalian boleh angkat kaki dari perusahaan ini. Aku dan perusahaanku tidak ingin bekerja sama dengan model yang berpikiran kerdil yang mudah termakan gosip," tegas Z membuat semua model menelan salipah mereka. "Z, kau terlalu keras sama anak-anak. Mereka tadi palingan cuma bercanda untuk menyambut bergabungnya Raya dengan perusahaan kita," bujuk Angela dengan kata-kata manisnya sambil menggandeng tangan Z dan membawa Z keluar dari ruangan itu. "Kau lanjutkan?" seru Angela kepada Mon. "Baiklah, kalau kalian punya telinga dan otak kalian pasti paham maksud Tuan Z kan? Jadi entah kalian suka atau tidak suka, Nona Raya akan menjadi penanggung jawab kalian mulai hari ini." Mon menegaskan kembali hal itu kepada semua orang. Lily dan kawan-kawan menjadi semakin jengkel melihat Raya. "Hai, jangan kira kami mengikutimu karena kami sudah bersedia menerimamu. Itu semua karena kami terpaksa," seru Lily sambil berdiri tepat di samping kanan Raya. Ketika Lily ingin pergi, Raya dengan cepat menahan lengan Lily dan berkata, "Aku akan membuktikan bahwa diriku bukanlah seperti yang kau pikirkan," ucap Raya dengan mata elangnya. "Dan pastikan jika saat itu tiba kau tidak memohon-mohon untuk memakan
memakai gaun yang aku rancang, ujarnya sambil melepaskan tangan Lily kuat. Wanita ini boleh juga, seru Moon yang mengamati Lily dan Raya dari posisi dia berdiri. Bagaimana? Apa kau sudah meminta temanmu untuk memberikan pelajaran kepada wanita itu, Sonya? Tanya Anggia, tidak sabaran mendengar rencana Sonya. Semenjak teman Sonya yang berprofesi sebagai salah satu desainer di HD Design Company mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan seseorang yang baru pengganti Lydia yang bernama Anulika Rayana. Temanku sudah men-setting semuanya. Dia sengaja menyebarkan video Raya dan Z kepada semua model. Kini semua model tidak ada yang ingin bekerja sama dengan wanita itu. Mereka semua akan menjatuhkan wanita itu ke tapak neraka, cetus Sonya sambil tersenyum devil. Bahkan kalau Z turun tangan sekalipun menolong wanita itu, tetap tidak akan menyelesaikan masalah yang telah ditanam oleh temanku. Lanjut Sonya yakin. Temanku akan membuat wanita itu angkat kaki dari perusahaan Z. Jadi kau tenang saja Anggia. Aku harap rencanamu berhasil Sonya. Aku membenci wanita bernama Anulika Rayana itu sampai ke tulang-tulangku, ujar Anggia. Anggia, bagaimana kalau kau melamar sebagai salah seorang model di perusahaan Z? Aku rasa Z pasti bersedia menerimamu. Kau tinggal bilang kalau kau butuh pekerjaan, usul Sonya. Tapi aku ini tidak punya pengalaman dalam bidang ini Sonya, ujar Anggia sambil menghela nafas. Kau lupa kalau aku adalah seorang model. Mengajarimu untuk menjadi model profesional itu sama saja dengan ikan berenang. Kau sudah memiliki semua yang seorang model inginkan. Percayakan saja kepadaku, ujar Sonya. Sonya, melihat reaksi Ji waktu di villa, aku yakin kalau dia akan menolakku, ujar Anggia. Kau benar juga. Kalau begitu, kau harus masuk dari pintu rumah sang desainer. Aku akan meminta temanku mencarikan cara agar kau dapat menjadi salah satu model mereka. Sonya segera mengganti rencananya. Kini dia berniat menitipkan Anggia kepada temannya. Dengan begitu Anggia bisa selalu ada di perusahaan bersama Z, sekaligus bisa menjauhkan wanita itu dari Z. Wah, aku sungguh berhutang kepadamu, girl. Sekaligus bisa menjauhkan wanita itu dari Z. Wah, aku sungguh berhutang banyak kepadamu, seru Anggia memeluk Sonya. Kalau begitu, mulai besok kau sudah harus latihan denganku untuk menjadi seorang model yang profesional, tukar Sonya. Apapun akan aku lakukan agar mendapatkan Z kembali Sonya, ucap Anggia terharu. What? Sekretaris Z saat ini sudah naik jabatan menjadi desainer? Ujar Soraya yang baru saja santai. Sebagai model kelas A, Soraya memang mendapatkan privilege untuk tidak harus mengikuti sesi latihan sebanyak yang model lain lakukan. Jadi wajar jika dia baru datang siang hari ke perusahaan Z jika memang sedang tidak ada kegiatan seperti photoshoot untuk katalog produk yang akan dikirim ke luar negeri. Tapi semua model kelas D menolak desainer baru itu. Aku ingin lihat apa yang desainer murahan itu bisa lakukan dengan pakaian hasil rancangan di musim peragaan mendatang jika tidak ada model yang bersedia untuk memakai bajunya. Paling tidak dia butuh 2 model untuk peragaan musim depan, tukas Bia, sahabat Soraya. Soraya mendengung sombong. Kau benar. Selain itu akan membuat Johan menindasnya hingga dia angkat kaki dari perusahaan ini dengan sendirinya. Benar, Johan pasti akan berpihak kepadamu, apalagi kalau kau ceritakan kepada Johan tentang siapa gadis itu dan bagaimana dia bisa sampai ke posisi ini. Johan paling tidak suka dengan orang-orang yang mengandalkan kekuatan orang dalam. Bagi Johan, orang-orang seperti itu mengotori nilai seni.